액션 let's go 저 건물을 찾으러 Materi yang pertama yaitu pengertian prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, sebuah prinsip ini merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu, sehingga sebagai pendidik kita harus mengetahui pedoman-pedoman dasar yang menuntun atau menunjukkan kita kepada tujuan sebuah pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPS, MI atau SD itu menurut pedoman dasar pembelajaran IPS di MI sebagaimana yang terdapat dalam buku lapis PGMI antara lain yaitu ada prinsip integrated atau yang terpadu atau yang biasa disebut integrasi. Nah, yang kedua ada prinsip interaksi, yang ketiga ada kesinambungan dan perubahan, yang keempat ada kooperatif, yang kelima ada kontekstual, yang kelima ada problem solving, yang ketujuh ada inquiry, dan yang terakhir ada keterampilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas prinsip integrasi. Nah, dalam konteks ini integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Nah, dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Untuk prinsip yang kedua yaitu ada prinsip interaksi. Nah, dalam konteks ini pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok dan konsekuensinya saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, saling kerjasama dalam pemecahan masalah sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Nah, pembelajaran IPS harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Sebagai contoh, materi sejarah ketika tidak berkesinambungan akan membuat peserta didik kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa sejarah tertentu. Kemudian yang keempat ada prinsip kooperatif. Nah, dalam pembelajaran IPS siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada kontekstual. Nah, prinsip kontekstual ini dalam pembelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Nah, dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mereka mampu menjadi peserta didik yang mandiri. Selanjutnya yaitu prinsip yang keenam, problem solving. Nah, dalam pembelajaran IPS di SD atau MI itu peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan sekitarnya. Nah, karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketujuh ada prinsip inquiry. Nah, dalam pembelajaran IPS di MI, prinsip ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan juga mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didiknya.
Dan prinsip yang terakhir atau yang kedelapan adalah keterampilan sosial. Nah, pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Nah, menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti kita menginformasikannya. Nah, sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain yaitu ada peta, globe, gambar atau foto, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Sekian materi prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching.